Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, berkat kuasa Roh Kudus yang mengalir dari-Mu, Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Dialah Putra-Mu Yesus Kristus yang kami imani sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan mendamaikan kami dengan Dikau. Semoga hati kami selalu Kau sucikan melalui firman yang boleh kami renungkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan surat Santo Paulus kepada umat Korintus bab 1 ayat 1-3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat berhari Minggu, harinya Tuhan, kesempatan bagi kita untuk mengalami hadirat Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang disampaikan Santo Paulus kepada umat di Korintus. Santo Paulus mendirikan gereja Korintus yang dikasihinya kurang lebih pada tahun 50-52 Masehi, ketika Santo Paulus berkunjung ke Korintus. Kita tahu Santo Paulus itu menjadi Rasul Kristus yang berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain untuk mewartakan Kristus Tuhan kita. Surat pertama kepada umat di Korintus itu ditulis kurang lebih pada masa Paskah tahun 57 Masehi. Santo Paulus sendiri menyatakan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Dan sebagai Rasul dia diutus untuk mewartakan
Injil. Injil tidak lain adalah Kristus sendiri yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kita bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Melalui surat ini, Santo Paulus meneguhkan umat di Korintus sebagai gereja yang kudus, yang telah ditebus dan disucikan oleh kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, kita akan bersama-sama menempatkan diri dalam kasih karunia itu. Sebagai orang Katolik, kita memiliki salam khas. Setiap kali kita merayakan liturgi, selalu di awal liturgi diberikan sapaan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan umat menjawab, dan sertamu juga. Dalam bahasa Latin digunakan rumus Dominus vobiscum, Tuhan sertamu. Dominus vobiscum disambut dengan jawaban et cum spiritu tuo, dan bersama rohmu. Suatu ungkapan salam yang sangat indah. Salam yang bersumber dari kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu beserta kita. Salam itu bisa juga dirumuskan dalam satu kata, salve, salam sejahtera. Dan kemudian ada ungkapan dalam bahasa Jawa dalam dua kata, berkah dalam. Dominus vobiscum, salve, salam sejahtera, berkah dalam, memiliki isi yang sama, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Pada rumus yang lain digunakan ungkapan Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, atau Tuhan bersamamu dan sertamu juga. Ungkapan-ungkapan salam itu menunjukkan bobot teologis kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ungkapan berkah dalam memang sangat khas untuk gereja Keuskupan Agung Semarang dan sekitarnya yang mengerti menggunakan bahasa Jawa, maka diungkapkan berkah dalam, yang berarti Tuhan memberkati. Berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam ungkapan-ungkapan itu kita sekali lagi mengalami betapa kasih Allah kepada kita sangat luar biasa istimewa. Kasih karunia Allah Bapa itu nyata di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang di dalam Injil Yohanes bab 1 diperkenalkan sebagai Sang Firman, sebagai Sang Cahaya, sebagai Sang Anak Domba Allah. Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang Cahaya yang menyinari kegelapan hidup kita. Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Setiap kali umat Katolik beribadah, merayakan liturgi,
ungkapan salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sebagai cahaya, sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, sebagai sang anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kita syukuri, kita muliakan. Marilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita agar kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Dengan demikian hidup kita pun menjadi tanda damai sejahtera satu terhadap yang lain. Damai sejahtera itu kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui tutur kata kita, melalui perilaku hidup kita, melalui pergaulan kita dengan sesama dan juga dengan alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.